Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 371 sampai bab 380. Pada saat ini, Hayward mengendarai Lilian dan yang lainnya dengan mobil tamasyanya yang lebih mewah saat dia menuju. Dia melihat banyak orang mengelilingi tempat itu. Setelah itu, dia melihat bahwa itu adalah Jace dan yang lainnya. Karena itu, dia tahu ada sesuatu yang salah, dan dia buru-buru masuk melalui kerumunan orang. Begitu dia melihat apa yang terjadi, Hayward tidak bisa menahan perasaan bahwa pikirannya benar-benar hancur. Sial, siapa yang melakukan ini? Wajah Hayward pucat saat dia menanyakan pertanyaan itu kepada mereka. Hayward. Itu dia yang mengemudikan mobil itu. Jace buru-buru menunjuk Harper. Pada saat ini, setelah sadar kembali, Mei dan yang lainnya juga segera berdiri di sisi Jace. Betul sekali, siapa yang tidak takut terlibat dan dipaksa untuk berbagi tanggung jawab. Bagaimanapun, kerusakan ini akan menelan biaya ratusan ribu dolar. Adapun Harper, memang benar dia mendapat masalah karena marah. Namun, Jace lah yang memprovokasi dia. Tetap saja, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang kecuali menanggung konsekuensi dari tindakannya. Lagi pula, dialah yang menabrak mobil-mobil itu. Oh, kamu, Anda, saya benar-benar yakin sekarang. Bagaimana mungkin putriku memiliki pacar sepertimu? Ibu Hailey merasa sangat sedih, dan dia segera meneteskan beberapa tetes air mata. Lilian berbicara dengan ringan saat ini. Jangan terlalu khawatir tentang itu sekarang. Nah, apakah Anda memiliki kontak atau koneksi? Anda harus menghubungi seseorang sekarang. Mungkin Anda harus memanggil seseorang dari kampung halaman Anda untuk datang ke sini sesegera mungkin. Ibu Mei angkat bicara. Bagaimana mungkin dia memiliki kontak atau koneksi? Jika Jace adalah orang yang menyebabkan masalah, dia mungkin bisa meringankan dan menyelesaikan masalah itu. Bagaimanapun, Jace memiliki jaringan kontak yang luas. Dan ini adalah temannya, wilayah Hayward. Saya tidak berpikir Harper akan mampu memecahkan masalah ini. Apalagi Hayward juga tidak mengenalnya. Jadi, Hayward tidak mungkin menyinggung pemilik mobil mewah ini hanya karena dia. Harper bahkan tidak bisa berkata apa-apa untuk membantahnya. Ibu Mei adalah orang yang dewasa, dan dia sangat licik. Kalimat ini saja secara alami mendorong kesalahan Jace dan Hayward. Dia dengan jelas mengatakan kepada mereka untuk tidak menyodok masalah ini sehingga mereka tidak akan memprovokasi siapapun secara tidak perlu. Pada saat ini, gadis lain bertanya, "Hei, apakah kamu tidak punya teman di Mayberry City?" Wajah Harper memerah saat dia berkata, "Tentu saja, Gerald dan Benjamin adalah temanku." Salah satu teman sekamar Mei bertanya tanpa berkata-kata, "Oh, kita tidak sedang membicarakan teman-teman seperti itu. Maksud kami jika Anda memiliki teman yang kaya atau berpengaruh." Hayward mengerutkan kening saat dia berbicara saat ini. "Oke, jangan bahas itu lagi. Tidak peduli dia punya teman atau tidak. Lagi pula, anak ini sudah mendapat bencana besar kali ini." "Hah, bencana besar apa?" Semua orang bertanya dengan heran. Hayward menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apakah Anda tahu milik siapa mobil-mobil ini?" "Siapa?" Hayward menjawab. Sedikit ketakutan. "Ini adalah mobil 7 pewaris kaya. Seperti Aiden, Yul, Zade, dan yang lainnya." "Hayward, maksudmu Aiden dari keluarga Baker, Yul dari keluarga Holden, Zade dari keluarga Xavier di Harbor City, dan yang lainnya. Bukankah itu terlalu kebetulan?" Sharon telah mengikuti Hayward berkeliling dan telah melihat banyak dunia akhir-akhir ini. Karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya dengan heran. Hayward memejamkan matanya saat dia mengangguk dan berkata, "Ya, itu mereka. Apa yang harus kita lakukan?" Benjamin juga panik saat ini. Tuan-tuan muda ini bahkan lebih kuat dibandingkan dengan Timotius itu. Ibu Mei membuka matanya lebar-lebar dengan panik dan berkata, "Harper, saya pikir Anda harus bergegas dan berlutut di depan mobil-mobil ini. Mungkin tuan muda itu akan membiarkanmu seperti itu. Anda tidak mungkin mampu menyinggung mereka. Lagi pula, para pemuda ini tidak sesederhana orang yang Yakob sakiti barusan."
Ibu Mei melanjutkan. Selanjutnya, Harper, karena kamu yang mengemudi dan menabrak mobil, kamu harus mengaku sendiri nanti. Jangan menyebutkan fakta bahwa kami semua juga duduk di mobil wisata bersamamu. Kami tidak mampu menyinggung mereka. Pada saat ini, lihat, Aiden, Yul, dan yang lainnya ada di sini. Seseorang berteriak keras. Setelah itu, kerumunan orang membuka mulut karena terkejut. Yul membawa sekelompok orang yang tampak seperti pewaris kaya bersamanya. Sialan, siapa yang melakukan ini? Tanya Yul dingin sambil membuang kacamata hitamnya. Aiden dan yang lainnya juga berkumpul di sekitar sekelompok orang saat ini. Maaf, akulah yang menabrak mobilmu. Harper membungkuk sedikit karena dia juga ketakutan saat ini. Jadi katakan padaku, apa yang akan kita lakukan tentang ini? Pria, datang dan hubungi toko mobil untuk mengirim seseorang ke sini untuk memperkirakan kerusakan sekarang. Juga, tidak satu pun dari kalian yang bersamanya diizinkan pergi hari ini. Yul meneriakkan instruksinya. Pada saat ini, beberapa pengawal berpakaian hitam sudah membuat panggilan telepon segera setelah mereka mendengar kata-katanya. Sekelompok pria segera datang untuk mengelilingi Mei dan semua orang juga. Oh, semuanya sudah berakhir. Kali ini, Harper tidak hanya menabrak mobil orang lain, tapi dia jelas telah menyinggung Yul juga. Dia bahkan melibatkan kita dalam masalah ini dan Yul juga tidak akan membiarkan kita pergi. Iya, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kenapa dia bahkan mencoba menghentikan mobil tamasya agar tidak menabrak? Mungkin kerusakannya tidak akan memakan biaya sebanyak itu. Sekarang, dia tidak hanya menabrak semua mobil pewaris kaya, tetapi dia juga menyeret kita ke dalam masalah ini bersamanya. Betul sekali. Yang paling penting adalah kita benar-benar membuang-buang waktu pewaris kaya ini sekarang. Teman sekamar Mei segera menimpali. Ketika Mei dan Jace mendengar kata-kata Yul, mereka menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Sepertinya semua orang yang duduk di mobil Harper juga akan mendapat masalah. Mereka sangat gugup, dan mereka memandang Hayward untuk meminta bantuannya. Hayward segera mengerti apa yang mereka coba katakan padanya. Jadi, dia segera berjalan menuju Yul, Aiden, dan yang lainnya sebelum dia berkata dengan hormat, "Tuan, saya Hayward dari York North Mountain. Saya memiliki pertemuan singkat dengan Aiden sebelum ini." Yul menatap Aiden, dan Aiden segera membisikkan sesuatu kepada Yul. Yul mengangguk sebelum dia tersenyum dan berkata, "Yah, Hayward, apa yang ingin Anda katakan?" "Nah, Yul, beberapa teman saya di sini juga duduk di mobil ini. Bisakah Anda memberi saya beberapa wajah? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Wajah seperti apa yang harus kuberikan padamu? Enyah, jika Anda berada di dalam mobil juga, saya mungkin akan memaafkan Anda dan melepaskan Anda karena Anda berasal dari York North Mountain. Namun, jika itu bukan urusanmu, jangan coba-coba bersikap sok di depanku." Yul sama sekali tidak memberi muka kepada siapapun. Wajah Hayward memerah saat ini setelah dimarahi begitu keras. Hayward bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam, dan dia hanya bisa bersembunyi dalam kesedihan bersama Lilian dan yang lainnya. Ketika Jace dan yang lainnya melihat bahwa bahkan Hayward tidak dapat menyelamatkan mereka, mereka mulai panik. Ini terutama untuk Ibu Mei yang berharap dia bisa menamparkan Harper. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba membuat pemandangan yang ramai menjadi hening seketika. "Saya pikir kita harus berhenti membuang-buang waktu semua orang. Lupakan saja." Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah anak laki-laki yang menjadi sumber suara itu. "Sial, lupakan. Apakah dia muak hidup?" "Betul sekali. Dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Kan? Dia pikir dia siapa?" Semua orang terkejut. Iya, bocah itu secara alami tidak lain adalah Geralt. Begitu dia membuat pernyataan ini, bahkan Lilian dan Sharon, yang sangat memikirkannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Geralt saat mereka menggelengkan kepala sedikit. Ibu Mei langsung memarahinya. "Geralt, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Adapun Geralt, dia awalnya menunggu pemilik mobil datang sehingga dia bisa menawarkan untuk membayar sendiri kerusakannya. Tapi kemudian, dia mengetahui bahwa mobil-mobil itu milik Yul dan yang lainnya. Geralt merasa terjerat. Jika dia tidak melangkah untuk membantu Harper ketika mereka datang, Harper pasti akan sangat menderita di tangan mereka.
Jika dia melangkah untuk membantunya, identitasnya akan terungkap secara langsung. Namun, dalam situasi saat ini, sepertinya tidak mungkin baginya untuk tetap rendah hati dan memilih untuk tidak membantu Harper. Sayangnya, jika identitasnya terungkap, biarlah. Tidak ada jalan lain. Jadi, Geralt melangkah maju. Crow, maksudku. Geralt, Yul dan Aiden semua terkejut. Tidak ada yang mengira Crawford juga akan ada di sini. Yul hampir berteriak keras dan mengungkapkan identitasnya. Karena itu, kelompok pewaris kaya ini juga bergerak ke arah Geralt dengan penuh semangat. Apa? Orang-orang yang semua menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus semuanya terkejut. Ini bukan masalah besar. Kalian semua awalnya datang ke sini untuk bahagia dan bersenang-senang. Lagi pula, tidak ada di antara Anda yang kekurangan uang untuk memperbaiki mobil Anda. Jadi, lupakan saja. Teruskan bersenang-senang dan nikmati dirimu sendiri. Kalau begitu, Geralt hanya bisa tersenyum tak berdaya. Karena masalah ini sudah sampai pada keadaan ini. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Iya, Geralt. Anda benar. Kita semua di sini untuk menikmati dan bersenang-senang pula. Mengapa kita harus begitu marah atas masalah kecil ini? Hahaha, Geralt. Kalau begitu, kami akan membiarkan masalah ini pergi. Ayo masuk dan minum bersama nanti. Oke. Yul menyentuh perutnya sebelum dia tertawa. Baik, aku akan datang dan mencarimu untuk minum nanti. Geralt juga menepuk bahu Aiden dan anak laki-laki lainnya dengan senyum di wajahnya. Selamat tinggal, Geralt. Selamat tinggal, Geralt. Ahli waris kaya lainnya tidak berani bercanda dengan Geralt, dan mereka hanya membungkuk hormat untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini membuat orang-orang yang berdiri di sela-sela merasa lebih terkejut. Sial, apa yang terjadi? Banyak orang masih shock, dan mereka tidak sadar bahkan setelah Yul dan ahli waris kaya lainnya sudah pergi. Terlebih lagi bagi Mei, Jace, Ibu Mei, dan yang lainnya. Sejujurnya, tidak ada yang memperhatikan Geralt sama sekali sejak awal. Mereka mengira dia hanya seorang brengsek menyedihkan yang datang dalam perjalanan ini untuk makan dan minum secara gratis. Namun, mereka benar-benar tidak berharap dia benar-benar berkenalan dan terhubung dengan begitu banyak ahli waris yang kaya. Dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata, dan pewaris kaya itu segera pergi. Apalagi orang-orang itu sepertinya takut padanya. Mei dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Pada saat ini, bahkan Ibu Hailey menatap Geralt dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia juga secara tidak sadar berdiri lebih dekat dengan Geralt saat ini. Sepertinya dia mencoba memberitahu semua orang bahwa pemuda ini adalah teman baik pacar putrinya. Dia bukan Mei atau teman baik siapapun. Sharon dan Lilian bahkan lebih terkejut saat ini. Sepertinya spekulasi mereka telah dikonfirmasi. Kedua gadis itu tiba-tiba menjadi pucat. Sepertinya semua yang terjadi terakhir kali tidak murni kebetulan. Memang benar bahwa Geralt memang luar biasa. Terlebih lagi, sepertinya dia bahkan lebih kuat dibandingkan dengan Hayward. Ahli waris kaya itu bahkan tidak repot-repot memberi Hayward wajah sama sekali. Tetapi mereka semua sangat hormat dan sopan terhadap Geralt. Selanjutnya, gadis-gadis ini sangat penuh perhatian dan teliti. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa beberapa ahli waris yang kaya bahkan membungkuk kepada Geralt ketika mereka mengucapkan selamat tinggal padanya. Suasana menjadi sangat canggung saat ini. Geralt tersenyum canggung sebelum berkata, "Oke, semuanya baik-baik saja sekarang. Mari kita lanjutkan bermain kalau begitu." Setelah dia selesai berbicara, Geralt terus berjalan maju bersama Harper dan yang lainnya. Siapa pemuda ini? Aku tidak tahu. Tapi dia terlihat sangat mengagumkan. Begitu banyak ahli waris kaya memberinya wajah juga. Saya kira dia pasti orang yang sangat kuat dan berpengaruh. Sekelompok orang mulai mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Salah satu teman baik Mei tiba-tiba datang dan bertanya dengan malu-malu kepada Geralt saat ini. "Geralt, apakah kamu ingin minum teh? Aku akan pergi dan membelinya untukmu." "Terima kasih, tapi aku tidak haus," jawab Geralt. Lilian melirik gadis itu sebelum dia menyerahkan cangkir tehnya yang belum tersentuh ke Geralt. "Hehe, kamu pikir kamu siapa? Apa menurutmu Geralt akan meminum teh yang dibelikan gadis manapun untuknya?" "Geralt, lihat dirimu, bibirmu sedikit kering. Bagaimana mungkin Anda tidak haus? Kamu terlalu ceroboh."
dan kamu sama sekali tidak tahu bagaimana cara mencintai dirimu sendiri. Lilian melanjutkan dengan tergesa-gesa. Di permukaan, dia menghina gadis itu. Tetapi pada kenyataannya, dia hanya berpura-pura di depan Geralt. Karena dia memiliki kesalahpahaman dengan Geralt sebelum ini, Lilian merasa bahwa dia harus menyelesaikannya. Geralt tidak tahu harus berkata apa lagi. Untungnya, pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Zack. Maaf, kalian bisa melanjutkan bermain dulu. Saya harus menjawab panggilan. Aku akan datang dan menemukanmu nanti. Geralt menemukan alasan untuk menyelinap pergi ke tepi danau. Bapak, Crawford, saya ingin meminta instruksi Anda. Saya sudah membuat rencana investasi awal untuk investasi di kampung halaman Anda, Serene County, yang dibicarakan oleh Mer. Harrison, ada rencana investasi 6 miliar dolar, dan ada rencana lain 8 miliar dolar. Rencana investasi untuk 8 miliar dolar juga akan mendorong bagian dari ekonomi kota Praja, dan akan melibatkan wilayah yang lebih luas. Lalu apa keputusan Anda? Zack bertanya begitu panggilan tersambung. Kalau begitu, mari kita putuskan rencana 8 miliar dolar. Lagi pula, alasan mengapa saya menyetujui proposal Tuan Harrison adalah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan seluruh ekonomi perkotaan dan pedesaan. Oke, saya mengerti, Tuan Crawford. Saya akan segera memulai tata letak rencananya. Setelah dia selesai berbicara, Geralt segera menutup telepon. Dia berbalik dan bersiap untuk kembali. Geralt tercengang begitu dia berbalik. Ini karena dia tidak tahu kapan Alice datang dan berdiri di belakangnya. Pada saat ini, Alice sedang menatapnya dengan sikap tercengang. Jelas bahwa dia sudah mendengar percakapan Geralt barusan. Geralt, kamu. Alice bernapas dengan cepat saat ini. Ketika Geralt baru saja berinteraksi dengan sekelompok pewaris kaya, Alice sudah menduga bahwa tebakannya mungkin benar. Pada saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Sebaliknya, dia telah memperhatikan Geralt. Setelah itu, dia melihat Geralt bertingkah mencurigakan ketika dia datang ke sini untuk menjawab panggilan telepon. Jadi, Alice mengikutinya ke sini dengan tenang. Jika Alice tidak mendengar semuanya dengan jelas karena lingkungan yang sunyi, akan sulit baginya untuk percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Geralt adalah pewaris kaya, dan dia hampir yakin bahwa dia adalah Mer. Crawford, dia telah berbicara tentang 8 miliar dolar bahkan tanpa mengedipkan matanya. Alice gemetar tak terkendali. Pria yang Naomi coba jodohkan dengannya sejak awal sehingga mereka bisa menjadi pasangan. Orang yang dia benci dan pandang rendah sejak awal, sebenarnya adalah Tuhan yang luar biasa. Kamu dengar semuanya? Geralt bertanya dengan canggung. Alice tersipu saat dia mengangguk. Iya, aku mendengar semuanya. Anda adalah Tuan Crawford. Tuan Crawford yang memiliki properti dan aset yang tak terhitung jumlahnya. Alice bertanya dengan kaget. Aku tidak. Saya tidak punya banyak uang. Anda salah paham. Harper memanggilku. Geralt dengan cepat bereaksi. Jika dia mengakuinya terlalu cepat, usahanya untuk tetap low profile selama periode ini akan sia-sia. Dia ingin pergi secepat mungkin. Alice menghalangi jalan Geralt saat dia berdiri di depannya. Geralt, aku sudah mendengar semuanya. Kenapa kamu begitu tidak mau mengakuinya? Kenapa kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya padaku? Alice bertanya sambil meraih bahu Geralt dengan mata merah. Geralt terdiam. Kamu benar-benar salah paham. Aku hanya seorang pengemis. Setelah itu, dia melepaskan diri dari cengkeraman Alice saat dia mencoba berlari kembali ke yang lain. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Geralt terkejut ketika dia menoleh. Alice sebenarnya sedang berjalan menuju danau. Selangkah demi selangkah. Sial, apa yang sedang kamu lakukan? Geralt benar-benar kehilangan kata-kata. Adegan ini persis seperti yang terjadi pada Safia. Dia berlari ke depan sebelum dia meraih Alice. Lepaskan saya. Biarkan saja aku mati. Aku memperlakukanmu dengan sangat buruk di masa lalu. Kamu tidak akan pernah menyukaiku lagi. Biarkan aku mati saja. Alice benar-benar dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Dan dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Untungnya, Geralt sudah membawanya kembali ke pantai. Alice menangis saat dia berpegangan erat pada lengan Geralt. Geralt, kamu masih menyukaiku, kan?
Aku tahu kau menyukaiku sejak awal saat kita pertama kali bertemu. Bukankah itu benar? Geralt hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, meskipun kamu memandang rendahku sejak awal, Safia baru saja menyakitiku dan menghancurkan hatiku saat itu. Ketika saya melihat betapa cantiknya Anda, saya sangat menyukai Anda. Saya merasa bahwa tidak peduli berapa banyak Anda membenci saya dan memandang rendah saya masih sangat senang dan bersemangat untuk dapat melihat Anda. Namun, perasaan itu sudah lama hilang. Satu-satunya orang di hatiku saat ini adalah Mila. Aku benar-benar harus berterima kasih. Pada saat itu, dia benar-benar menyukai Alice cukup lama, dan Geralt mengakuinya. Alice tidak merasa baik sama sekali ketika dia mendengar kata-kata Geralt. Dia pernah memiliki hubungan yang sangat tulus menunggu tepat di depannya. Geralt akhirnya menyingkirkan Alice. Kerumunan orang terus bersenang-senang dan bersenang-senang. Adapun Geralt, dia tidak bisa mentolerir pertanyaan dan pertanyaan semua orang lagi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menemukan alasan untuk memaafkan dirinya sendiri sebelumnya. Bagaimanapun, dia sudah mencapai tujuannya. Ibu Hailey menatap Harper seolah-olah dia adalah orang yang sangat berharga sekarang. Geralt kemudian naik taksi sebelum dia langsung kembali ke sekolah. Tuan, berhenti. Begitu dia tiba di gerbang universitas, Geralt melihat pemandangan di depannya, dan dia meminta pengemudi untuk segera menghentikan mobil. Sekarang sudah hampir malam, dan ada beberapa mobil mewah yang diparkir di pinggir jalan dekat gerbang sekolah. Mereka adalah beberapa anak laki-laki yang tampak seperti bajingan yang mengelilingi seorang gadis yang mencoba untuk kembali ke sekolah. Mereka jelas berusaha menghalangi jalannya, dan mereka tidak ingin membiarkannya pergi. Gadis itu tampak sangat marah, dan dia bahkan menamparkan wajah salah satu anak laki-laki itu. Mereka menjadi lebih marah dan kejam saat ini, dan mereka tampak seolah-olah mereka benar-benar ingin memukulnya sekarang. Sopir juga melihat situasi di sana, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Oh, saat ini, beberapa ahli waris kaya hanya bergantung pada kekayaan dan kekuatan keluarga mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka semua adalah anak-anak muda yang melanggar hukum. Anak muda, jika Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda sendiri, Anda harus menghindari masalah ini. Ada beberapa orang yang tidak bisa kita singgung. Geralt menyerahkan $15 kepada sopir taksi. Setelah memberitahu sopir taksi bahwa dia tidak membutuhkan uang kembalian, dia mendorong pintu mobil hingga terbuka sebelum dia keluar dari mobil. Dia mulai berjalan menuju gadis yang sedang dikepung saat ini. Sopir taksi mau tidak mau melirik ke belakang Geralt dengan sedikit simpati. Oh, anak muda, semoga kamu berhasil. Setelah itu, sopir taksi menginjak pedal gas dan langsung pergi. Nona Gia, tolong jangan mempersulit kami. Bos kami mengatakan bahwa kami harus mengundang Anda ke sana untuk minum bersamanya hari ini. Tidak ada salahnya menemaninya minum, kan? Beberapa bajingan muda membuka tangan mereka saat mereka mengepung Gia. Ada orang yang lewat saat ini, tetapi tidak ada yang berani ikut campur dalam masalah ini. Gia mengutuk dengan dingin. Pergi. Saya tidak tahu siapa bos Anda. Kenapa aku harus minum dengannya? Haha, Nona Gia. Bos kita adalah Timothy Sen. Anda pasti pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Omong-omong, Tuan Sen dan Anda benar-benar ditakdirkan. Tuan Sen pernah melihat Anda sebelumnya di pertemuan pertukaran bisnis. Dia tidak bisa melupakan Anda sejak saat itu, tetapi dia tidak berhasil mendapatkan informasi kontak Anda. Alhasil, kalian berdua sepertinya benar-benar ditakdirkan hari ini. Seorang anak muda benar-benar memiliki foto Anda di ponselnya. Ketika kami bertanya kepadanya tentang Anda, kami segera mengetahui keberadaan Anda. Tuan Sen telah menyiapkan meja untuk Anda. Jika Anda menolak untuk memberinya wajah, kita semua akan selesai. Para bajingan itu berkata sambil terus tersenyum. Gia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Pergilah. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak akan pergi bersamamu. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, aku akan memanggil polisi." Batuk, batuk. Karena Nona Gia sangat sulit, Anda juga menempatkan kami di tempat yang sulit. Kami hanya dapat mengundang Anda untuk ikut dengan kami dengan paksa. Kalau begitu, jangan khawatir. Setelah Anda bertemu Tuan Sen, Anda pasti akan jatuh cinta dengan bos kami yang cakap. Hahaha, kakak beradik,
Seret Nona Gia ke dalam mobil. Setelah pemimpin bajingan itu selesai berbicara, 2 atau 3 pria lain datang langsung sebelum mereka meraih lengan Gia dan mulai menariknya ke mobil. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Lepaskan saya, tolong! Gia berteriak panik. Dia sepertinya pernah mendengar tentang Timothy Sen sebelumnya. Sepertinya dia terkait dengan beberapa organisasi terkait geng yang sangat kuat. Dia adalah orang yang hedonistik yang selalu bermalas-malasan. Dan dia telah melakukan hal-hal yang menjijikkan. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia mengarahkan pandangannya padanya. Tetapi dia sudah bisa membayangkan apa konsekuensinya jika dia diseret. Dia berjuang mati-matian saat ini. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, ada beberapa suara keras dan ledakan berturut-turut. Setelah itu, 3 dari 4 bajingan sudah mengeluarkan darah dari kepala mereka. Orang yang bergegas mendekat secara alami tidak lain adalah Geralt. Setelah dia melihat bahwa gadis yang diganggu itu adalah Gia, dia turun dari mobil dan mencari 2 kayu yang tebal dan kuat dari sisi jalan. Dia bahkan tidak peduli jika seseorang akan terluka parah. Dia mulai memukul kepala mereka begitu dia datang. Total ada sekitar 5 bajingan. Dalam sekejap mata, Geralt sudah menjatuhkan 4 dari mereka. Kamu siapa? Pemimpin gerombolan itu panik, dan dia langsung bertanya dengan heran. Aku akan membunuhmu. Geralt tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia hanya bergegas ke depan untuk memukulnya. Sepertinya bajingan itu sudah terbiasa bertarung. Dia mengambil batu bata dari sisi jalan saat dia bertarung dengan Geralt. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengalahkan Geralt yang sedang marah, dan dia hanya bisa melarikan diri karena malu. Geralt, kamu baik-baik saja. Gia juga ketakutan saat ini. Saya baik-baik saja, Geralt menjawab sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Gia tiba-tiba meledak dengan gugup. Ah, kepalamu berdarah. Geralt sedikit berdarah dari kepalanya karena dia baru saja tertangkap basah. Dan pihak lain telah meluncurkan serangan diam-diam padanya. Itu hanya luka kecil. Mengapa mereka datang ke sini untuk mengganggumu? Geralt menyeka darah dari wajahnya. Hari ini adalah pertama kalinya dia bertarung seperti ini. Untungnya, dia masih memiliki kekuatan dalam dirinya. Selain itu, Geralt hanya bertarung tanpa mengkhawatirkan apapun. Saya tidak tahu. Aku baru saja kembali ke sekolah hari ini. Mereka menelepon saya terlebih dahulu untuk mengganggu saya. Dan kemudian, mereka datang ke sekolah untuk menghalangi jalan saya. Mereka mencoba memaksa saya untuk pergi dan makan malam dengan Timothy Sen itu. Tetapi saya tidak mengenalnya sama sekali. Saya tidak tahu siapa yang memberinya informasi kontak saya. Ketika Gia melihat Geralt yang telah bertarung karena dia tidak bisa menahan perasaan sangat tersentuh, dan matanya memerah. Pasti bastard itu. Jacob, Geralt mengutuk dalam hatinya. Tentu saja Geralt tahu tentang penyebab masalah ini hari ini. Jacob telah dibawa pergi oleh Timothy pada sore hari. Geralt tidak tahu bagaimana yang terakhir memberi pelajaran kepada yang pertama. Namun, Geralt tahu bahwa karena Timothy telah mengarahkan pandangannya ke Gia, ini pasti ada hubungannya dengan Jacob. Meskipun Geralt telah menghindari Gia, dia masih menganggapnya sebagai temannya. Ini terutama terjadi setelah mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Gia untuknya, tetapi dia telah membuatnya berdiri berkali-kali. Geralt selalu merasa sedikit bersalah pada Gia. Inilah alasan mengapa Geralt tidak ragu untuk membelanya dan berjuang keras untuknya ketika dia melihat bahwa dia dalam masalah hari ini. Ketika Geralt melihat bahwa Gia sudah baik-baik saja, dia ingin kembali ke asramanya untuk membalut lukanya sendiri. Namun, Gia menolak untuk membiarkannya pergi dan bersikeras untuk pergi ke rumah sakit bersamanya. Sepanjang jalan, Gia memegang tangan Geralt dengan erat. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Gia. Dia sangat khawatir dan gugup tentang Geralt beberapa waktu yang lalu. Tetapi sebelum Geralt bisa mengatakan apa-apa, Gia tiba-tiba melepaskan tangan Geralt. Dia bahkan memintanya untuk pergi sendiri. Geralt tercengang. Apa yang salah? Gia menjawab, tidak apa-apa. Saya baru saja memikirkan mengapa saya sangat mengkhawatirkan Anda, dan mengapa saya masih memperlakukan Anda dengan sangat baik sekarang. Lagi pula, sepertinya kamu tidak memperlakukanku sebagai temanmu sama sekali berdasarkan caramu memperlakukanku sebelum ini. Gia tiba-tiba sangat kesal dan dipenuhi dengan keluhan. Dia kemudian berkata, kamu tahu,
Ada banyak waktu ketika aku secara pribadi menyiapkan makanan untukmu di rumah dan membawanya ke perpustakaan bersamaku. Aku ingin kita bisa makan bersama di kafetaria. Aku juga ingin belajar denganmu. Namun, sepertinya Anda telah menghindari saya. Bahkan ketika ibuku jatuh sakit, kamu bahkan tidak memiliki satu kata pun yang mengkhawatirkan. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa saya terlalu memikirkannya ketika saya pikir saya penting bagi Anda. Saya pikir Anda akan memperlakukan saya sebagai teman baik, dan saya bahkan berpikir, lupakan saja, itu semua angan-angan saya sendiri. Kamu seharusnya tidak menyelamatkanku hari ini. Aku sudah sangat sedih karenamu. Tapi sekarang, aku harus merasa bersyukur lagi padamu. Apa yang kamu mau dari aku? Gia bertanya sambil menghentakkan kakinya frustasi. Geralt menjawab, aku hanya tidak ingin kamu terluka. Aku benar-benar menganggapmu sebagai temanku. Gia juga tipe gadis yang sangat langka. Dia tidak materialistis dan dia juga sangat baik dan cantik. Selain itu, dia selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Jadi, tentu saja Geralt menganggapnya sebagai teman. Oke, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu, kata Gia sambil mendekati Geralt, menatapnya lekat. Apa itu? Katakan padaku, mengapa Anda menghindari saya beberapa hari yang lalu? Katakan padaku yang sebenarnya, apa mungkin kamu sudah punya pacar? Gia bertanya ragu. Namun, Gia sudah tahu bahwa Geralt berasal dari latar belakang keluarga miskin. Seperti yang dikatakan Tami, pria ini sangat membosankan. Jadi bagaimana mungkin dia punya pacar? Baiklah, aku punya pacar, Geralt menjawab sambil mengangguk. Sepertinya Gia juga salah memahami mereka. Meskipun Geralt tidak cukup narsis untuk berpikir bahwa seseorang seperti Gia akan menyukainya, dia memang menghindarinya karena pacarnya sendiri. Gia tidak bisa tidak merasa sedikit terluka karena suatu alasan. Apakah kau berbohong padaku? Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar punya pacar, namanya Mila. Dan dia dari Departemen Penyiaran dan Hosting. Kami sudah menjadi pasangan selama lebih dari 2 bulan sekarang. Dia pergi ke stasiun televisi Hong Kong untuk belajar 2 hari yang lalu. Geralt menjawab sambil tersenyum. Oh, jadi, itu saja. Itulah alasan mengapa kamu menghindariku. Ternyata kamu beneran punya pacar. Tidak buruk. Ini menunjukkan bahwa kamu sangat menyukai pacarmu. Jawab Gia. Iya, aku sangat menyukainya. Dan dia juga peduli padaku. Oh, maka Anda harus pergi ke rumah sakit sendiri. Aku tidak akan menemanimu lagi. Kalau tidak, pacarmu akan salah paham jika dia melihat kita bersama. Selain itu, saya juga akan memberitahu ayah saya tentang bagaimana Anda memukuli beberapa orang untuk saya. Saya akan memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah ini juga. Selamat tinggal. Gia melambaikan tangannya sebelum dia berbalik dan pergi. Geralt tidak tahu kenapa tiba-tiba ada perubahan sikap Gia dari awal hingga akhir. Namun, itu tidak masalah baginya. Bagaimanapun, karena dia sudah hampir tiba di rumah sakit, Geralt memutuskan untuk masuk dan membalut lukanya. Setelah luka-lukanya dibalut, dia memanggil Drake dan Tyson dan meminta mereka untuk menangani apa yang disebut keluarga Sen. Geralt sudah menjadi lebih pintar setelah belajar dari kesalahan masa lalunya. Sekarang, selama seseorang menyinggung perasaannya, tidak peduli seberapa kecil hal itu, Geralt suka mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini segera. Dengan cara ini, dia akan bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Setelah lukanya dibalut, Geralt bersiap untuk kembali ke asramanya untuk berbaring dan tidur. Geralt, pada saat ini, seseorang mendorong pintu rumah sakit terbuka. Itu adalah Gia, dan dia masuk dengan sekantong buah-buahan di tangannya. Untukmu, ucap Gia kesal. Faktanya, Gia tidak dapat memahami kondisi mentalnya sendiri saat ini. Mengapa? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Gia tidak perlu memperlakukan Geralt seperti ini sama sekali. Namun, perasaan terkadang tidak dapat dipahami dan tidak dapat diprediksi. Gia tidak tahu kapan dia mulai memiliki perasaan aneh pada Geralt. Bagaimanapun, dia hanya ingin melihatnya, mengenalnya lebih baik, dan berada di sisinya. Mungkin saat itulah Geralt memberinya gelang giok. Gelang giok itu adalah pusaka keluarganya, dan dia telah memberikannya padanya tanpa ragu sama sekali. Bukankah itu setara dengan pengakuan tidak langsung dari perasaannya untuknya?
Bukankah sebuah pengakuan merupakan promosi tidak langsung dari perasaan dan kasih sayang? Entah itu orang asing atau teman. Selama pihak lain mengaku, hubungan antara kedua belah pihak akan berubah dengan sangat cepat. Jika pihak lain tidak terlalu membenci orang lain, hubungan antara kedua belah pihak tanpa sadar akan menjadi semacam perasaan ambigu. Ini jelas yang Gia rasakan sekarang. Dia sangat berterima kasih kepada Geralt, dan dia juga sangat ingin tahu tentang dia. Setelah pengakuan Geralt, Gia mau tidak mau membayangkan bagaimana rasanya bersama dengan Geralt. Dia merasa bahwa Geralt mungkin akan sangat baik padanya dalam segala hal. Namun, harapan semacam ini benar-benar bertentangan dengan kenyataan. Itu membuat Gia, yang merupakan gadis yang sangat kompetitif, ingin memenuhi harapannya sendiri. Tentu saja, premis dari seluruh proses ini adalah bahwa orang ini telah membuat gadis itu tertarik. Karena itulah Gia masuk ke mobil Yakob kemarin hanya untuk mengganggu Geralt. Ada juga adegan kecil yang menyedihkan barusan ketika Gia mengetahui bahwa Geralt sudah punya pacar. Meski begitu, Gia pergi untuk membeli beberapa buah kembali untuk Geralt. Oh, Anda pergi membeli buah untuk saya. Geralt mengambil sekantong buah-buahan. Aku hanya membelinya untukmu karena kamu menanggung pukulan untukku. Jangan terlalu memikirkannya, Gia menjawab sambil menatap Geralt. Aku tidak ingin pacarmu terlalu banyak berpikir jika dia tahu tentang ini. Haha, tidak masalah. Aku tidak terlalu banyak berpikir. Geralt menjawab sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Geralt, karena Anda mengatakan bahwa kami berdua adalah teman, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa pendapatmu tentang Yakob? Geralt sudah keluar dari rumah sakit saat ini, dan Gia sedang berbicara dengannya saat mereka berdua berjalan. Yakob, hahaha. Geralt tahu bahwa orang ini bukan orang baik karena sepertinya dia adalah satu orang di permukaan, tetapi orang lain di belakangnya. Terlebih lagi, dia bahkan rela mengkhianati Gia. Pada saat ini, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sedikit sebelum berkata, saya tidak berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Gia, sebagai temanmu, aku akan menyarankanmu untuk menjaga jarak darinya di masa depan. Mengapa? Gia bertanya dengan marah. Karena dia benar-benar tidak pantas untuk orang sepertimu. Mengapa? Saya merasa bahwa Yakob benar-benar memperlakukan saya dengan sangat baik. Setidaknya dia tidak akan membuatku kesal atau mengabaikanku, membiarkanku menunggunya sendirian. Selama saya mengucapkan kata itu, dia pasti akan muncul tepat di depan saya. Saya juga percaya bahwa Yakob akan bersedia melakukan apa saja untuk saya. Jadi, mengapa dia tidak baik? Balas Gia. Percaya saja padaku. Saya percaya bahwa bahkan masalah dengan Timothy yang membuat Anda terjerat saat ini ada hubungannya dengan Yakob. Anda sebaiknya berhati-hati. Geralt tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang masalah Yakob hari ini. Lagi pula, dia tidak melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Jadi dia tidak tahu pasti. Namun, dia tahu pasti bahwa Yakob bukanlah orang baik. Itu pasti. Namun, Gia menjadi sangat marah. Bagaimana apanya? Apakah maksud Anda tidak ada orang yang benar-benar baik untuk saya? Apakah maksud Anda bahwa saya tidak akan pernah dapat menemukan pria yang dengan tulus baik kepada saya? Apakah itu yang Anda maksud? Bukan itu maksudku. Saya pikir itulah yang Anda maksud. Jangan khawatir, aku akan segera menemukan pria yang benar-benar baik padaku. Setelah itu, saya akan membawanya ke depan Anda untuk menunjukkan bahwa Anda bukan satu-satunya yang bersedia. Gia ingin mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya yang bersedia melakukan apapun untuknya tanpa ragu-ragu, semua. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Geralt sudah punya pacar. Jadi, apa gunanya mengatakan semua ini padanya? Adapun Geralt, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata, kalau begitu, aku berharap kamu dapat menemukan pria yang benar-benar mencintaimu sesegera mungkin. Terima kasih. Setelah itu, Gia menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Saya tidak bisa menghabiskan semua buah ini sendirian. Apakah Anda ingin membawanya kembali ke asrama Anda untuk dimakan? Tidak dibutuhkan. Jika kamu tidak bisa menghabiskannya, berikan padaku. Setelah dia selesai berbicara, Gia mengambil sekantong buah-buahan dari Geralt sebelum membuangnya ke tempat sampah tepat di sebelah mereka. Juga, sebagai teman,
Aku juga berharap kamu tidak akan memberikan milikmu yang paling berharga dan berharga kepada gadis-gadis lain dengan begitu saja di masa depan. Ini karena Anda akan menyebabkan gadis lain salah paham dengan Anda dengan sangat mudah. Tentu saja, saya tidak akan salah paham dengan Anda. Tetapi gadis-gadis lain yang Anda temui di masa depan mungkin akan salah paham tentang Anda. Setelah mengatakan itu, Gia segera pergi. Adapun Geralt, dia akhirnya mengerti segalanya. Ternyata Gia telah berbicara tentang gelang giok. Nah, jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan berbohong sejak awal. Geralt kembali ke asramanya dan berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Mereka akan menjalani ujian mereka besok. Adapun masa depan, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi? Geralt akan tidur ketika dia tiba-tiba menerima beberapa pesan WeChat di ponselnya. Apa kau tidur? Aku masih ingin berbicara denganmu. Aku tidak bisa tidur. Saya merasa seolah-olah saya terlalu berlebihan hari ini. Seharusnya aku tidak membuang buah ke tempat sampah seperti itu. Tapi aku benar-benar marah saat itu. Geralt, apakah kamu di sana? Haruskah kita makan bersama pada siang hari setelah ujian kita besok? Baik, aku akan menunggumu. Gia mengirim serangkaian pesan teks ke Geralt. Geralt secara alami melihat semua pesannya. Setelah memikirkannya, dia menjawab, terima kasih. Tapi saya tidak akan pergi. Aku harus buru-buru pulang segera setelah ujian kita selesai. Karena jadwal ujian yang tersebar, Geralt sudah mengikuti beberapa ujiannya sebelum ini. Hanya ada 2 mata pelajaran lagi untuk apa yang disebut ujian akhir besok pagi. Selain itu, dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Gia lagi. Dia membalasnya langsung sebelum dia mematikan ponselnya sehingga dia bisa beristirahat lebih awal. Keesokan harinya, Geralt menyelesaikan ujiannya untuk semua mata pelajarannya. Setelah itu, dia mengemasi barang bawaannya dan memasukkan selimutnya ke dalam tas kulit ular lainnya. Zack awalnya berencana mengirim mobil khusus untuk membawa Geralt ke Serene County. Bagaimanapun, proyek di Serene County sudah mulai berkembang sejak panggilan telepon kemarin. Zack dan Michael yang tinggal di belakang secara alami sibuk dan harus menyelesaikan pekerjaan bola-balik. Namun, Geralt tidak ingin terlalu menonjol. Lagi pula, hal pertama yang harus dia lakukan setelah kembali ke Serene County adalah mengunjungi Tuan dan Nyonya Winters. Untuk urusan investasi, Zack dan Michael bisa menanganinya sendiri. Terlebih lagi, karena mereka memiliki 3 bulan liburan musim panas, Geralt ingin menetap untuk membaca buku atau belajar sesuatu. Setelah liburan musim panasnya selesai, dia harus memulai magangnya. Dia benar-benar akan sangat sibuk saat itu. Karenanya, dia seharusnya santai saja saat dia bisa sekarang. Setelah menyalakan ponselnya, dia menerima pesan lain dari Gia di WeChat. Geralt menjawab, saya sudah kembali ke kampung halaman saya. Selamat tinggal. Oh, baik-baik saja, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Geralt tidak menjawab, dan Gia tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Bagaimanapun, Geralt berpikir bahwa dia tidak akan melihatnya lagi di masa depan, kan? Saat duduk di dalam bus, Geralt merasa jarang memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan di luar jendela dengan tenang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit melankolis. Ketika dia memikirkannya, baru beberapa bulan yang lalu ketika Geralt naik bus, dan dia hanya memiliki $200 untuknya. Saat itu, dia sedang memikirkan bagaimana dia akan menghadapi biaya kuliah dan kehidupannya di masa depan. Apalagi, sebentar lagi Safia akan berulang tahun. Bagaimana dia akan menyimpan cukup uang untuk membelikannya hadiah ulang tahun? Dia masih ingat bahwa hari itu hujan turun dengan lebatnya ketika dia naik bus ke sekolah, dan dia sedang duduk di dalam bus sendirian. Safia tidak lupa meneleponnya untuk memberitahunya bahwa dia sudah tiba di sekolah dan sedang menunggu untuk makan malam bersamanya. Dia mengatakan bahwa dia telah membawa beberapa makanan lezat bersamanya dari rumah. Saat itu, Safia masih gadis yang cukup baik. Tapi kali ini, dia akan kembali dengan bus, dan banyak hal telah terjadi. Dia telah mengetahui bahwa dia adalah pewaris kaya jenis yang sangat kaya. Adapun Safia, dia juga telah berubah total, dan keduanya juga telah putus. Namun, satu hal tetap sama. Ketika dia akan kembali ke sekolah beberapa bulan yang lalu, dia telah memikirkan bagaimana dia akan menghabiskan uangnya.
Sekarang dia akan pulang. Dia masih memikirkan bagaimana dia akan menghabiskan uangnya. Hahaha, Geralt terus menatap keluar jendela dengan kesurupan. Geralt, pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar di sebelahnya. Orang ini jelas mengenali Geralt. Geralt menoleh untuk melihat sekeliling dan melihat seorang wanita cantik berusia sekitar 25 hingga 26 tahun duduk di kursi di sebelah lorong bas. Dia memakai riasan ringan di wajahnya, dan dia juga sangat cantik. Nona Louise. Geralt benar-benar tidak menyangka akan melihat wajah yang dikenalnya di dalam bas. Apalagi, orang ini adalah guru bahasa Inggris Manya. Namanya Montana Louise, dan dia pernah menjadi guru bahasa Inggris pengganti di sekolah menengah. Dia telah mengajar Geralt selama 2 tahun dan masih sangat muda dan cantik. Dia baru saja lulus dari universitas pada waktu itu, tetapi dia bisa mengajar di sekolah menengah karena koneksi keluarganya. Ada alasan mengapa Geralt memiliki kesan yang mendalam padanya. Itu karena Nona Louise memiliki karakteristik semua gadis muda dan modern. Misalnya, dia akan selalu berpakaian dengan cara yang sangat terbuka. Saat itu, dia akan mengenakan rok mini dan crop top yang memperlihatkan pusarnya saat mengajar murid-muridnya. Semua orang juga tahu bahwa dia telah menemukan pacar yang sangat kaya karena kecantikannya. Pacarnya bahkan membelikannya Audi A6. Itu sangat mengesankan. Tentu saja, ciri-cirinya yang paling menonjol adalah cintanya pada orang kaya dan penghinaannya pada orang miskin. Dia hampir sama dengan Cassandra, gurunya saat ini. Siswa kaya seperti teman dekat dan teman mereka. Jika Anda tidak punya uang atau kekuasaan, Anda bisa pergi dan mati dimanapun Anda mau. Terkadang, kata-katanya juga sangat kejam dan memilukan. Itulah alasan mengapa Geralt memiliki kesan yang sangat mendalam padanya. Ya Tuhan, ini adalah suatu kebetulan. Ini adalah pertama kalinya saya naik bas sejak saya masih muda. Tetapi untuk berpikir saya akan bertemu Anda sekarang. Montana menjawab sambil tersenyum kecut. Sepertinya dia takut orang akan salah paham dan mengira dia sering naik bas. Montana, siapa dia? Apa dia salah satu muridmu? Seorang pemuda tampan berjas bertanya sambil duduk di sebelah Montana. Iya, aku sudah memberitahumu tentang itu sebelumnya. Saya dulu memiliki siswa yang sangat miskin di kelas saya. Dia selalu membawa 2 roti kukus dan sekantong acar ke sekolah setiap hari. Apalagi dia hanya makan 1 kali sehari. Apakah kamu ingat? Oh, ya saya ingat. Betul sekali. Ini dia. Omong-omong, saya belum melihatnya selama hampir 3 tahun sekarang. Dia masuk ke universitas yang cukup bagus. Dia pergi untuk belajar di Maybury University. Oh, ada seorang anak laki-laki bernama James Lowry di kelas kami saat itu. Faktanya, segala sesuatu tentang anak itu sangat bagus. Sayangnya, dia tidak berhasil masuk ke universitas yang bagus. Dia seharusnya diterima di Maybury University, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, beberapa orang yang seharusnya tidak masuk ke universitas diterima. Serius, Montana berkata dengan ketidakpuasan. Namun demikian, Geralt, aku belum melihatmu dalam 2 hingga 3 tahun. Sepertinya temperamen Anda telah meningkat cukup banyak. Anda tidak lagi memiliki rasa rendah diri yang dulu Anda miliki. Sepertinya kota besar telah melakukan sesuatu yang baik untukmu, kata Montana ringan. Geralt menjawab, terima kasih, Nona Louise. Kamu juga jauh lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Sejujurnya, dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Montana. Namun, itu tidak masalah. Karena bagaimanapun juga, dia tetaplah gurunya. Tidak ada alasan baginya untuk mengadakan permusuhan terhadapnya. Hehehe, Anda juga telah belajar bagaimana berbicara dengan manis. Sejujurnya, Anda harus lebih pragmatis dan jujur. Jangan belajar mengatakan hal-hal ini seperti yang dilakukan orang lain. Terlebih lagi, bahkan ketika kamu memujiku, aku tidak merasa itu adalah pujian yang keluar dari mulutmu. Montana menghinanya secara langsung. Jika seseorang yang kaya memuji Anda, itu berarti Anda mengesankan. Tetapi ketika orang miskin memuji Anda tidak akan merasakan pencapaian sama sekali. Ini sederhana. Geralt tidak bisa tidak memikirkan ini sendiri. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk mengubah topik. Nona Louise, kemana Anda berdua pergi? Hehehe, kami bepergian ke luar negeri. Jika tidak, mengapa lagi menurut Anda kami akan kembali dengan bas? Serius,
Bagaimanapun, Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya memberi tahu Anda. Montana menjawab sambil memegang lengan pria berjas itu dengan sayang. Geralt hanya mengangguk. Ketika dia melihat bahwa Montana tidak lagi menatapnya, dia juga berhenti berbicara. Setelah itu, dia memutar kepalanya sebelum melanjutkan melihat keluar jendela. Bas tiba di Serene County tak lama setelah itu. Para penumpang turun dari bas, satu demi satu. Geralt juga membawa barang bawaannya sendiri sebelum dia bersiap untuk memanggil taksi untuk pulang. Montana dan pacarnya berbagi barang bawaan yang sama, dan sepertinya tak satu pun dari mereka ingin membawa barang bawaan. Yah, bukankah Geralt ada di sini? Kita bisa memintanya untuk membawa barang bawaan kita ke pintu keluar stasiun. Kalau begitu, bagaimana bisa sopirmu terlambat di saat seperti ini? Kamu seharusnya tidak melepaskannya begitu saja. Sepertinya mereka merasa akan kehilangan muka jika mereka membawanya. Ketika Montana melihat Geralt, dia buru-buru melambai padanya. Geralt, kemari dan bantu kami mengangkat barang bawaan ini. Aku tidak bisa mengangkatnya. Montana tidak menunggu Geralt berbicara dan dia hanya mendorong barang bawaannya di depannya. Tidak bisa mengangkatnya. Jika kamu tidak bisa mengangkatnya, kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Namun, saat dia memikirkannya, dia tidak akan kehilangan apapun bahkan jika dia membantu gurunya membawa barang bawaannya. Oleh karena itu, dia membawa barang bawaannya sendiri di satu tangan saat dia membawa barang bawaan dua pihak lainnya di tangan yang lain. Setelah itu, dia berjalan di belakang mereka saat mereka berjalan keluar dari stasiun. Sayang. Apakah menurut Anda keluarga Anda bisa mendapatkan investasi untuk pembiayaan Kabupaten Serene kali ini? Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda akan benar-benar kaya. Hahaha, pada saat itu, Kabupaten Serene juga akan menjadi kota di masa depan. Saya sangat bersemangat. Montana menyembur saat dia memegang lengan pacarnya dengan satu tangan. Pacarnya menjawab dengan bangga, haha, itu tidak akan menjadi masalah. Perusahaan ayahku dianggap memiliki potensi tertinggi di seluruh Serene County. Mengapa ada begitu banyak mobil yang diparkir di luar stasiun? Ini semua adalah mobil pribadi di county ini. Sepertinya para pemimpin ini semua ada di sini untuk menjemput seseorang, kan? Iya, bukankah itu Sir Herring Jenkins? Dia juga ada di sini. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.